Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita melihat dari pertanyaan dari teman kita yang kemarin yang belum sempat dijawab oleh Mbah Kendil. Namun sebelum lanjut ke video berikutnya, mari teman-teman saya ingatkan lagi, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, apalagi syukur kalau kalian mau membagikan konten kami kepada teman-teman kalian supaya banyak orang yang bisa memetik manfaatnya. Lanjut pemirsa, jadi ini pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan tentang apakah orang mati yang jasad dan morinya utuh itu matinya sempurna atau justru malah yang gak sempurna, dalam arti yang hancurlah yang matinya adalah sempurna. Jadi nanti biar diterangkan sama Mbak Kendil teman-teman, kalian simak video ini sampai selesai. Monggo Mbah. Pemirsa, untuk menjawab pertanyaan dari teman konten, apakah orang mati yang jasad dan morinya utuh itu sempurna atau sebaliknya malah justru tidak sempurna? Tentang sempurna dan tidak itu bukan urusan kita pemirsa. Kita itu manusia tidak diperbolehkan untuk mengurusi tentang perjalanan sukma, terus perjalanan mati, terus kemudian kita menguasai roh, terus kemudian membongkar, kemudian membicara tentang apa itu sempurna dan tidak sempurna, karena kita itu kan masih hidup. Jadi kita belum mati, jadi kita tidak paham tentang hal itu. Tapi kita bisa berdasarkan untuk pengalaman atau dengan teori atau dengan terontongan atau arahan atau ramalan atau prediksi atau perkirakan gitu loh. Jadi kita harus berhati-hati karena ini kan menyangkut dengan orang banyak gitu. Kalau salah ngomong nanti jadi masalah yang besar. Yang jelas kita tidak punya kapasitas untuk menguraikan tentang itu. Tapi ini sebagai acuan untuk pengalaman saja. Tidak boleh dipastikan itu benar. Namanya kita hanya pengalaman, namanya kita hanya prediksi, namanya kita hanya meramal, itu tidak menjamin benar. Yang benar adalah yang tertera di dalam kitab suci Al-Quran, itu yang kita benarkan. Kasih pati manusia, kita manusia biasa yang hanya kemampuan biasa, tidak punya kemampuan yang lebih, atau kita bukan orang yang suci, kita itu orang yang kotor, sehingga kita tidak punya kepekaan terhadap hal-hal yang sensitif seperti itu. Dan kita itu jarak kita dengan Allah itu kan jauh. Kenapa jauh? Karena kita punya madhab atau punya golongan-golongan yang kecil, golongan yang rendah gitu loh. Tapi kita perlu bicara tentang itu. Ini gambar yang dimaksud teman-teman, ini yang utuh. Jadi misalkan ada orang meninggal sudah ada misalkan 100 tahun, tapi morinya utuh, orangnya juga utuh. Yang biasa ya adalah seperti ini yang biasa, ini lama-lama akan hancur, menjadi tanah, kembali kepada 4 perkara, banyu, geni, bumi, dan angin. Yang ini, ya ini yang menjadi masalah ini kok bisa utuh, sebabnya apa? Tapi kalau dari prediksi dari orang kimia farma atau orang-orang medis itu di komplek area makam ada zat fosfor sehingga tidak bisa busuk seperti itu. Dan nanti kita uraikan kapan-kapan yang lebih jenak lah, yang lebih kita saksama, kita nanti akan berhati-hati dalam kita untuk menerangkan atau menguraikan. Pemirsa, tentang kematian memang misteri sekali. Makanya saya untuk pekerjaan tabib dalang, budaya, kemudian paranormal praktek, terus kemudian untuk kegiatan pekerja yang lain kami kurangi, kimalon-loni. Jadi kita hanya mengutamakan untuk persiapan besok apabila ada tiba gitu loh. Tapi kita tetap bekerja, tapi tidak 100%, hanya sekitar 40% bekerjanya. Yang 60% adalah untuk memikirkan ajang atau arena atau lahan swasana atau sasana agung besok apabila kita meninggal. Itu perlu kita persiapkan mulai dari sekarang gitu.
Adanya kita mengajak kepada teman-teman, mari kita belajar untuk mempelajari kematian, kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita nanti pulang ke rahmatullah itu tidak sengsara, tidak kesusahan berjalan, kita berjalan dengan cepat, mendapat perlindungan di pengayuman Tuhan, kita itu diakui sebagai umatnya Nabi Rasul. Terus kemudian itu nanti matinya mati yang jelas, tidak mati yang lambrang atau mati yang sukmanya itu kesusahan. Kita memang harus memikirkan itu, karena memang di zaman-zaman sekarang sudah enggan orang berbicara tentang kematian. Justru kita itu yang dibicarakan matinya orang lain, tapi bicara tentang matinya dirinya sendiri itu kan takut atau nggak pernah ada itu loh. Bagaimana kalau kita mati, anak kita besok bagaimana, kerjaan kita yang melanjutkan siapa, terus rumah kita besok bagaimana, sawah, jabatan, uang di bank itu nanti siapa yang ngurusi, bagaimana tentang istri saya nanti, bagaimana saat di perjalanan di alam baka nanti, kira-kira kita bisa diterima Allah apa tidak, kita neraka apa surga bagaimana, itu kita kan tidak arah kepikiran ke situ pemirsa. Sehingga kita kalau memikirkan ke arah situ, kita berhati-hati dalam hidup, kita tidak mudah jahat, kita tidak mudah kita mencelakai orang, kita selalu ingat eling kepada Allah, dan kemudian kita justru berusaha untuk bagaimana tangan kita, kaki kita, ucapan kita, mata kita diluruskan kepada jalan kebenaran dan kejujuran gitu loh. Karena namanya manusia itu kan nggak bisa suci, tapi kita usaha menjadi orang yang baik, teman-teman ya. Kadang-kadang kita juga pernah heran tentang kematian. Saya sendiri yang sejak kecil sudah mempelajari tentang kuburan, mempelajari tentang kematian, itu saja masih belum bisa menemukan hal-hal yang konkret pemirsa. Karena itu merupakan hal-hal yang sulit diprediksi oleh akal. Jadi orang mati itu tidak bisa dipelajari kapan kita mati. Terus kemudian andai kata kita mati nanti di kuburan mana, terus di tengah atau di pinggir atau di pojokan apa di mana, kita kan nggak tahu, nggak bisa meramal. Kalau ada orang yang pinter, pastinya dia tahu saya nanti mati di sini jam sekian, terus kemudian saya nanti pasti yang layak jumlahnya sekian, terus kuburan saya nanti di tengah atau di pinggir, itu kan tahu. Tapi nyatanya kan nggak ada tuh orang yang bilang, oh besok saya mati kuburan saya nanti di pinggir jalan. Kan nggak ada yang bilang begitu. Jadi kita nggak tahu nanti kita dikubur di mana, yang layak banyak apa tidak, kita didoakan apa tidak, apa nanti kita mendapat penyiksaan, apa kita dapat kegelapan, apa kita nanti terus tidak bisa berkumpul kepada saudara, tidak kumpul kepada teman-teman kita, apa kita sendirian, bagaimana alam di sana, apa seperti di jagat raya ini, ya, kita kan nggak tahu di sana nanti bagaimana, kita nggak tahu pemirsa. Makanya kita rumusnya yang penting adalah beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pertanyaan dan ada bukti-bukti. Saya sering menemui pada orang penggali kubur, saya sering mendekati para juru kunci kuburan. Jadi saya tanya, makanya saya itu sosok orang yang sering bertanya. Kadang-kadang yang saya tanya, kadang-kadang orang-orang yang tidak paham, kadang-kadang tanya orang-orang yang gila, itu pernah saya tanyakan, orang-orang yang rendah saya tanyakan itu. Jadi kita itu bertanya tidak harus orang pintar pemirsa. Kita tanya, kadang-kadang orang gila, orang stres saya tanyai. Kadang-kadang orang-orang yang misalkan di bidang kejahatan juga saya tanyai gitu. Jadi kita tidak fanatik, namanya orang bertanya itu akhirnya mendapat pengalaman. Maka saya sangat senang sekali apabila ada teman yang bertanya, apakah orang mati yang jasad dan morinya utuh itu sampurno, atau yang justru enggak utuh itu tidak sampurna. Maka kita bisanya hanya prediksi, jadi kita nggak bisa atas ini mau mati nggak bisa, karena kita itu belum mati masalahnya, dan itu bukan kapasitas kita. Tapi kalau orang bertanya wajibnya dijawab benar dan salah urusan Allah, jadi kita nggak nuntut harus benar gitu loh, karena kita punya kapasitas yang biasa, jadi manusia biasa ya, tidak punya kelebihan apa saja gitu loh. Ya, kami mengaku memang kami juga manusia biasa yang tidak punya kemampuan dari bidang apapun gitu loh. Ada pengalaman yang aneh, saya pernah bertanya kepada orang-orang penggali kubur pemirsa. Ini saya gambar sini. Nah,
Ini makam. Ya. Makam. Ini maisan buat batu nisan ya ini ya. Iya, batu nisan. Ya. Ada orang penggali kubur itu pernah heran. Ada orang penggali kubur yang sangat-sangat takjub dengan kejadian-kejadian selama dia menggali kubur gitu. Seorang penggali kubur juga menemukan ada tulang belulang satu ini ya, tulang utuh sesuai dengan posisi tidur. Jadi misalkan posisinya itu geletak ya geletak. Okay. Tetap di tempatnya. Tetap lurus itu di tempatnya semula gitu loh. Ya. Tulang utuh sesuai dengan posisi tidur. Pernah ditemukan penggali kubur utuh dan tertata lurus. Ini. Okay. Tapi juga sering sekali penggali kubur itu menemukan itu jasad yang aneh gitu loh. Jasad aneh setelah digali ya. Jadi kepala, kaki, tulang rusuk ngumpul jadi satu. Jadi tidak di sini, ngumpul di maisan bagian depan gitu. Ya. Terkumpul seperti ini, pemirsa. Terus yang nata ini siapa seperti ini? Ya, kok bisa ngumpul, Bang? Apakah dia ngumpul sendiri, menarik kakinya sendiri? Lah seperti ini kan aneh toh. Ya. Dan ini kejadian nata benar-benar pernah diketahui, pernah diketemukan oleh seseorang yang penggali kubur. Dan itu saja mbak saya juga pernah bilang gitu loh. Seperti ini, ada seperti ini memangnya. Jadi orang meninggal tidak harus lurus seperti ini, ada yang seperti ini. Pertanyaan kita, loh, kalau ini ngumpul ke sini pada saat menjadi kerangka ini, terus yang menarik menjadi satu ini siapa gitu loh. Apa padahal orang mati kan tidak bisa bergerak. Kenapa bisa mengumpulkan dirinya sendiri tulang menjadi satu? Inilah yang menjadi pertanyaan. Tulang pernah diketemukan penggali kubur, posisi kumpul jadi satu, gitu, seperti ini. Nah, ini maka kami sikapi bahwa aneh sekali orang meninggal itu. Sehingga kenapa saya tertarik ke kuburan? Ya seperti ini. Pengalaman yang tidak saya ketahui. Pengalaman yang tidak pernah dibicarakan orang, gitu loh. Makanya saya senang sekali kepada makam-makam kalau malah mendoakan orang-orang atau arwah-arwah yang telah meninggal di kuburan. Sebenarnya kalau dipikir itu tidak ada gunanya. Karena apa? Tidak ada artinya. Ini keluarga orang lain loh. Keluarga saya sendiri kadang-kadang tidak saya kunjungi gitu loh. Jarang-jarang saya kunjungi, saya malah mengunjungi kepada makam-makam orang lain. Tidak pandang bulu kuburan manapun. Kalau saya ada waktu, saya sempat-sempatkan baik pagi, siang, sore, dan malam. Saya kunjung ke area makam untuk mendoakan. Apa harapan saya? Semoga kalau saya mendoakan pada arwah yang telah meninggal, kemudian besok kalau saya mati itu juga demikian didoakan oleh orang-orang banyak. Sehingga kalau didoakan orang banyak, kita nanti di alam penantian atau alam tidur atau alam kubur kita nyaman, pemirsa, gitu loh. Maka saya juga menanam saham untuk mendoakan orang-orang atau yang telah meninggal di dalam kubur, meninggalkan di makam siapapun. Itu maksud saya menabung gitu. Andai kata besok tidak bisa terkumpul, kita tidak ada ganjaran, tidak masalah. Kita kan tidak ada unsur untuk mencari ganjaran. Gitu. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih kita ke makam itu karpe dhewe ya ora enek sing ngongkon, yukur ngawut, mbok menawa sok enek gunane mek gur ngono pemirsa gitu loh. Makanya nanti kita uraikan kalau ada waktu lain kita bahas lagi. Ini kan sebagai acuan. Kok ada orang meninggal seperti ini. Makanya ini sebagai PR nanti kita bicarakan di dalam konten yang lain. Ada lagi Mbak, ada lagi yang saya sampaikan bahwa seorang dalam pangruatan itu kan pernah menerangkan tentang penyuntingan. Jadi Bathara Kala itu kan punya 5 tempat rahasia. Apabila dibaca maka Bathara Kala itu akan kalah itu, akan lumpuh, akan kesakitan. Itu di situ ada yang tertera dari Caraka balik gitu loh. Caraka balik itu huruf Hana Caraka yang dibalik gitu loh. Padahal kalau huruf Hana Caraka dibalik kan justru tidak dapat dibaca. Artinya mah iya, justru kalau dipikir itu kalau ini nanti diketahui oleh Aji Saka yang menciptakan huruf Hana Caraka kan malah marah itu. Mbak. Ternyata setelah saya pelajari yang dimaksud Caraka balik itu yang dimaksud artinya dibalik. Dibalik yang tulisan Hana Caraka dipakai untuk sarana untuk belajar, sarana untuk menulis, ternyata dibalik bisa untuk mempelajari tentang kepangeranan, tentang Sangan Paraning Dumadi, asal mulane saka Gusti bakal balik
marang Gusti kang gelar jagat. Sangkan paran, sangkan ki asal mulane paran papane pangeran. Asal mulane dari pangeran ke pangeran. Sangkan asal mulane paran papane pangeran. Ya kita yang dipelajari papane pangeran ini. Artinya pangeran atau Gusti sing gelar jagat atau Gusti Allah Subhanahu wa taala kuwi manggone ning endi? Manggone pangeran ku ning endi wong apa ape padha percaya gitu. Kok ngandel Gusti Allah ki enek. Gusti Allah siji kok percaya. Terus dununge ning endi? Nah, makanya orang-orang kuno dulu juga mempelajari tentang ilmu untuk mencari Tuhan, yaitu yang dinamakan kawruh sangkan paraning dumadi. Dipelajari oleh Mbah Mbiyen. Nah, di sini ternyata tulisan Jawa juga bisa dikaitkan dengan sangkan paran. Karena ini juga menguraikan tentang yaitu kehidupan para Matiusono lahir nganti tekane mati, lahir urip mati gitu. Ono cara iki kan sangka kananing sangka Gusti balik nang Gusti to. Itu kan sangan paran maksudnya. Nah, kemudian ono bisa diuraikan jadi manusia atau makhluk hidup sampai meninggal. Makanya di dalam apa itu penguraian dari dalam pangruatan kadang-kadang megur diuloni mentah-mentah. Jadi dari cara kau balik, jadi huruf Hono Coroko dibalik, dibaca dari belakang, tinggal ngalani Bathara Kala. Ternyata yang tersurat dan tersirat sesuai dengan mata batin itu kita gali. Ya, ternyata tulisan Hono Coroko niku ngeten makna yang aneh. Wong jarine wong sepuh ki lek ditulis wae kena kanggo ngruwat, kala mangsa diwalik uga kena kanggo tolak balak. Menika sangkan paraning dumadi aksara 20 nggih. Sangkan paran aksara Jawa. Sangkan paran aksara Jawa niki lorek-orekne nggih dipituduh mawon iki. Ana caraka data sawala. Nah ini pemirsa nggih kula tulisi. Dilarang medar sabda hingga 20 aksara. Jadi lek 20 niki diwedarke sembarangan niku kan mboten asah. Jadi lek medarke nggih kedah catur netra atau 4 mata, kudu napa nggih ditirakati lah gampangane. Kersanipun mboten wonten hal-hal yang berbahaya. Ternyata tulisan bangsa pribumi Hono Coroko itu tidak kalah dengan tulisan mancanegara, teman-teman. Jadi mengandung makna-makna yang indah, makna-makna yang sangat dahsyat, makna-makna yang benar-benar ada artinya gitu loh. Ini pelajaran kehidupan. Saya balik ya. Ini saya gambarkan saja. Hono Coroko sampai 20 aksara. Itu yang dinamakan sangkan paraning dumadi asale marang Gusti balik marang Gusti. Hananing menungso, hananing Gusti iki jagat diciptane, jagat diwujudke marang Gusti. Jagat diciptane dening Gusti kang gelar jagat nggih Allah Subhanahu wa taala. Hananing manungso sawise jagat digelar, Gusti nyiptakake wujude manungso, jin setan briprayangan ngantos wit-witan kewan roban kewan setan lah gampangane nggih. Dadi manungsa, jin, terus kewan, setan, alam niku diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Gusti ingkang gelar jagat. Nah, tulisan aksara Jawa niku sinonim sindiran, pasemon. Dados niku sing nyiptakne nggih mboten sembarangan tiyang niki Hono Coroko niku. Tegese hananing manungsa niki. Aksara H. Hananing saka kang kawasa. Jadi aksara H niku diperdekne hananing jagat, hananing manungsa. Hananing jagat wis diciptakne bebarengan karo jin, setan dan sebagainya termasuk tanduran, termasuk alam, termasuk manungsa dan diciptakne saking Gusti niku sangka hananing Gusti. Diciptakane sangka Gusti kang gelar jagat. Nah, hananing panyiptane Gusti. Terus bar nyiptakne jagat raya lan sak pitunggalanipun nyiptakne jagat, bar nyiptakne jagat nyiptakne umate. Niki sing contone niki nyiptakne manungsa saking aksara H. Hananing manungsa
dumadi saka bapak ibu kumpul dadi sawiji ngedalaken kegiatan madi wadi mani lan maningkem ren sampun kumpul mujudake darah kang kempel. Nah niki darah kempel niki tasik darah bunter ngeten niki nggih. Nah darah kempel no saniki no bar darah kempel. Nah terus darah niki kersanipun urip dipun paring napas lewate jantung niki aksara no co bar niki aksara co napas niku dalane mesti cangkem irung dan niki aksara co tegese cangkem niki co nggih iki pane mesti cangkem niki ini pane niki niki co aksane cangkem niki nggih cangkem niki co tegese cangkem. Nah cangkem niku tegese niku senes lambe. Cangkem niku tegese niku alat bolongan utawa lubang. Lek menungso niku lek namung mlungu tok, mboten kenek damel mamah, mboten kenek damel mingkem, mula diarani cangkem dereng ngenten lambene. Cangkem ya. Ana cara. Ra niki tegese ragangan niki. Nah niki belung-belung niki. Lah niki belung-belung, niki belung-belung. Lah aksara ra. Kula panah niki nggih. Nah, kene niki aksara ra niki ragangan maksudnya niki tulang rusuk niki. Tulang rusuk, sulang kaki, tulang tangan. Pokoknya sing bersifat tulang-tulang. Ana cara kada. Ah niki daging. Niki prabote dadi tulang dibuntel kalian daging asale saka darah dadine daging. Dadi niku daging ini asale king darah. Darah dadine daging, mula darah lan daging selalu berkaitan niku mboten saged pisah. Lek daginge disuwek medal darahe. Nggih niki. Daging ana cara kada to. Lah saniki kula terangne iki sing aneh niku. Niki wau kan diceritakne darah sing bunder kaya bal. Gitu. Sing dhuwur niki kalau pecah niki bal sing iki kan bale niki nah sore ngeten sing niki dadine aksara ta ana caraka do niki saking daging Mbak do ta tegese tangan pundi asane to niki kalau penting tak contoh tangan niki mriki. Asarane to. Jadi sing bunter dhuwur wau, bal sing bunter wau, kula corek ngeten niki dadine tangan. Kok niki kan disemplah niki. Diris sing dhuwur niki bunter niki. Yang bunter gitu, terus diris mriki. Dadine tangan. Ana cara kada tosa. Lah sing ngesor diris juga. Diris niki. Diris niki sore niki diris niki. Nah, dadine sikil. Iki Bang. Panah. Niki sikile kalau panah niki, so tegese sikil. Ana cara kada tasawa, nggih to. Antarane sikil dan tangan niki wonten rongga-rongga sing darane weteng. Niki. Ana cara kada tasawa kuwi tegese weteng. Lah niki lambe niki. Ana cara kala niki panah mriki niki. Niki kalau panah niki. Lah tegese lambe lek cowau cangkem lho. Nggih. Cangkeme bolongan. Lek lo lambe nggih ngingkemne panganan, nggih ngingkemne banyu, nggih ngingkeman omongan lo tulisan utawa ucapan. Jadi mboten padha karo ca, nggih. Ana cara kada tasawala, jadi lambe lho. Padha jayanya kan. Niku paningal niki, mripat iki kalau panah niki, paningal. Sudah ke tegese paningal ini ya. Paningal. Podo adalah dodo diciptakan oleh Allah, dicipta Gusti Kang Maha Suci karena untuk
ngayomi atau melindungi perabot-perabot yang sangat-sangat penting, yaitu jantung dan paru-paru dan hati. Itu sentral manusia itu. Andai kata montor itu kabilatornya itu. Jadi sukmanya manusia yang ada di dalam dada ini, maka dilindungi dengan tulang-tulang rusuk yang kuat itu di sini. Yang dikatakan dengan sastra do. Kalau do adalah darah, kalau do adalah dodo. Podo ya po paningan dodo, podo jo. Nah, tadi ornamen yang ada di kepala sudah dipejangkan, ornamen yang ada di perut kaki sudah, perbatasan kepala dan badan adalah di jonggo, di gulu leher. Jadi yang sentral, yang bagian kecil di atas itu termasuk golongan 1, golongan 2 adalah di dalam perut dan lambung, golongan 3 adalah di kaki. Jadi kepala, lambung dan kaki itu perabotnya. Sehingga diantaranya itu dari kepala dan dodo atau kepala dan tubuh ada keterbatasan yang dinamakan dengan huruf jo, adalah jonggo. Jonggo itu adalah leher ya. Nah, perbatasan dari lambung dan kaki itu di situ ada yang namanya bokong itu ya. Iya. Jadi bokong itu perbatasannya, ciri gitulah. Jadi dari jo adalah itu jonggo atau leher, po, do, jo, yo, nyo. Nah, teman-teman, ini saya tulis di sini, misalnya nih rentetannya ya, coba sangkan panen aksara Jawa. Ho, no, coroko, do, to, sawala, podo, jojonyo. Ho, ananing Gusti, ping pindho hananing jagat, ping telu hananing manusa lanang wadon. Lanang wadon kumpul dadi darah kempel. Terus akhirnya diberi Allah wujud nyawa atau sukma atau angin untuk bernapas. No, ini napas. Co, cangkem. Ro, ragangan. Ko, kuping. Do, tegese darah atau daging. To, tangan. So, sikil. Wo, weteng. Lo, lambe. Po, paningal. Do, dodo. Jo, jonggo. Yo, nyo itu tidak boleh diterangkan pemirsa. Ini nanti kalau memang ada yang tahu, ada yang ingin tahu bisa menemui saya. Tanpa ada embel-embel apa itu bayar atau gimana, nggak ada. Boleh saya tanya-tanya ke rumah saya, nanti boleh terusannya dari ini. Nah, ini ya terus ya. Dilarang medar sabdo hingga 20 aksara. Itu tidak boleh jangan di umum. Nanti harus berpuasa dan harus 4 mata. Medarnya tidak di rumah tapi harus di sawah-sawah atau di hutan atau di gunung, karena itu merupakan sangkan-paran pejangan rahasia yang tidak boleh dipejangkan sembarang orang. Itu ini yang dimanamakan Raja Aksara Jawa. Ini kalau diteruskan sampai habis 20, maka ini juga bisa untuk tolak bala, untuk menghindarkan setan, untuk menghindarkan musuh, untuk sembarang-barang bisa ini. Kalau sudah tahu jangkep dengan sangkan parang menso tatas rantitis pangsangane lan panguripane. Jadi kesimpulannya ternyata mbah-mbah yang biyen niku klebu ya wong pinter lahir dan batin gitu loh. Batinnya juga andalan. Tapi sayang sekali pemirsa bahwa aksara Jawa sekarang tidak diperdulikan dari kalangan masyarakat sampai ke pemerintah gitu loh. Tulisan Hanacaraka terinjak-injak sepertinya tidak dihiraukan. Tidak ada orang yang surat menyurat pakai tulisan bahasa Jawa, nggak ada. Kita bicara sama teman pakai bahasa Jawa seperti ini nggak ada. Makanya semoga dengan adanya pengeluaran di konten ini, tulisan Hanacaraka ada yang perhatian. Ini sangat-sangat penting pemirsa. Hanacaraka tidak hanya bisa dibaca, tidak hanya dibikin untuk menulis, untuk surat menyurat, tapi juga bisa untuk sarana religi, sarana untuk kekuatan batin, untuk tolak balik dan sebagainya. Bisa pemirsa ini. Makanya kalau dalang akan keluar pasti ada caroko balik gitu loh. Hanacaraka yang dibalik, yang berada di tubuh Bathara Kala itu.
Jadi informasi ini kita tadi kan bicaranya santet. Kita menyebar ke sini sebagai pengalaman saja pemirsa. Oh ternyata Hono Coroko kok enek gunane, enek artine. Jadi Hono Coroko di hijrah adalah merupakan komponen untuk manusia yang tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah memberikan kun fayakun, diciptakan manusia jadi dititipkan kepada perut seorang wanita, dititipkan kepada Hawa dan Adam berhubungan, kemudian menciptakan sebuah manusia seperti ini. Jadi yang dinamakan dengan penyontingan Hono Coroko artinya medarne tulisan Hono Coroko dari Ho sampai Santai 20 aksara. Sehingga kalau orang bisa mempelajari ini, insya Allah ada gunane. Ada gunane. Iso medarne iki tegese termasuk orang yang tidak sembarangan orang gitu loh Pak. Dan bisa dipakai untuk berbagai hal gitu. Karena memang kita sebagai orang Jawa semestinya kita harus peduli kalau tulisan Hono Coroko yang ditinggalnya para leluhur. Nah saya tulisan Hono Coroko saja kan sudah tidak ada yang mempelajari tuh Mbak. Sudah jenuh atau waleh atau males gitu loh. Males sekali. Saya sendiri saja tidak paham tentang tulisan Hono Coroko pemirsa. Andai kata saya suruh menulis secara ahli itu ya nggak bisa. Tapi ya hanya sebagian kecil, ngengkringan sedikit-sedikit bisa. Tapi intinya tidak harus pinter, intinya mencintai. Pinter lek nggak mencintai apa gunane? Angger setengah goblok atau goblok lek tresnani kuwi malah sing penting. Nah, karena kita hidup di tanah Jawa gitu loh. Kita hidup itu bukan di Amerika loh. Kita di Pulau Jawa yang penuh dengan seni budaya. Maka tentang ini nanti malah justru untuk sebagai gambaran bahwa kita itu ternyata juga apabila menanyakan batin, kalau kita merenungkan sendirian entah dimanapun asalkan itu fokus benar, itu akan diberikan urean atau kawruh dari dalam batin gitu. Jadi hati itu mempunyai pabrik gitu. Ada sebagai kabel, ada sebagai magnet, ada yang sebagai penggerak. Jadi di dalam tubuh itu seperti mobil atau TV atau HP, jadi lengkap di situ. Kalau salah satu kabelnya, salah satu alatnya mati, pasti tidak berfungsi. Manusia juga demikian, apabila anatominya tubuh itu ada gangguan atau rusak, itu manusia pasti sakit, Mbak. Nah, makanya ini Tuhan Maha Pencipta, Maha Agung, nyiptain manusia kok ngantek kaya ngene, ngantek iso obah, iso pola, iso reno-reno, punya daya pikir yang kuat, punya seni budaya. Sehingga Allah itu memang maha segalanya gitu, Mbak. Maka kita harus tunduk patuh dan kita harus bersujud dan kita harus selalu bersyukur menyebut nama-nama Allah, zikir kepada Allah, Mbak ya. Oke teman-teman, jadi kata Mbah Kendil, gambar-gambar seperti ini itu memang kalau orang Jawa dulu bilang yang seperti ini adalah malati atau sangat berbahaya, jadi harus dibakar atau dimusnahkan. Ya, jadi harus terumbil kudu dibakar. Sampai ketemu cah cilik nanti kan jadi masalah. Iya, nanti jadi masalah. Ya teman-teman, demikian jangan sedikit dari Mbah Kendil. Nanti untuk pertanyaan demi pertanyaan tadi kita akan jawab di lain video, Mbah nggih. Ya, di lain waktu supaya bisa lebih jelas dan lebih gamblang. Jadi ini secara besar teman-teman, memang di kuburan itu banyak sekali keanehan, Mbak. Makanya kita senang ke kuburan itu rumah masa depan gitu, Mbak. Jadi sehingga di dalam konten ini jangan sampai ada yang berpikiran bahwa kita itu yang lebih pintar, kita yang lebih komplit, kita yang lebih enggak. Kita itu juga orang biasa, orang yang tidak punya apa-apa. Kita hanya orang yang mau belajar gitu loh. Jadi jangan sampai nanti berasosiasi yang lain. Jadi kita itu orang biasa, orang yang senang belajar itu saja. Barangkali pengalaman seperti ini hanya sebagai untuk tambahan ilmu saja, Mbak. Dan atas kebenarannya kita juga tidak menjamin. Yang benar adalah hanya satu, adalah Allah Subhanahu wa taala aja, Mbak. Ya cukup sekian teman-teman. Saya ingatkan lagi bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Ayo dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang. Kemudian Mbah Kendil biar tidak bosan-bosan membuatkan video-video yang lebih menarik lagi dan insya Allah bermanfaat. Cukup sekian teman-teman. Mbah Kendil ada tambahan?
Sudah cukup Mbak, nanti sambung lagi. Ya, cukup sekian. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.